Nah, pemimpin Tiongkok Xi Jinping telah menghabiskan minggu lalu melakukan sesuatu yang sangat jarang bisa dilakukan oleh pemimpin dunia saat ini, yaitu duduk bersama Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan pemimpin Rusia Vladimir Putin dalam waktu hanya beberapa hari. Dan sekarang laporan mengatakan bahwa Presiden Tiongkok tersebut bisa saja selanjutnya menuju Korea Utara untuk menghadiri pertemuan puncak dengan Kim Jong-un yang akan semakin memperkuat peran Beijing di pusat diplomasi global. Sekarang waktunya sangat menarik karena Tiongkok semakin berusaha menampilkan dirinya sebagai satu-satunya kekuatan besar yang masih bisa berbicara dengan semua pihak. Washington, Moskow, Teheran, Pyongyang. Nah, dunia semakin terpecah dan tidak stabil. Tapi di balik simbolisme itu ada beberapa pertanyaan strategis yang sangat nyata di sini, yaitu seberapa besar pengaruh yang sebenarnya dimiliki Tiongkok terhadap Korea Utara. Nah, bersama kita sekarang adalah Piotr Kursin. Dia adalah mantan pejabat PBB dan pakar geopolitik. Sekarang, Xi Jinping telah menjamu Trump dan Putin. Dia mungkin akan segera bertemu dengan Kim Jong-un. Menurut Anda, pesan apa yang coba disampaikan Tiongkok dengan menempatkan dirinya di pusat semua hubungan kekuatan global ini? Senang bisa bersama anda. Saya rasa selalu menarik untuk mencuba memahami apa yang ada di benak seseorang seperti Xi Jinping, Putin atau Trump. Mereka ini bisa kita sebut sebagai pemimpin kuat. Anda tahu, orang-orang yang memiliki kapasitas untuk memimpin dalam bentuk pemerintahan yang lebih terpusat atau dalam kasus Trump, seseorang yang bercita-cita seperti itu. Saya pikir Xi Jinping semuanya sebagian besar berasal dari gagasannya tentang kebangkitan nasional. Gagasan bahawa Tiongkok perlu mengembalikan kejayaannya setelah abad penghinaan. Dan Xi Jinping adalah seseorang yang tumbuh besar pada masa Mao Zedong dan lompatan jauh ke depan. Dan dia melihat Tiongkok dalam fasa yang sangat sulit. Dan saya fikir hal itu sangat memengaruhi cara dia dibesarkan. Ayahnya bekerja di pemerintahan. Dan dia adalah seseorang yang bekerja dengan sangat teliti untuk menegaskan kepentingan Tiongkok dengan cara yang tidak dilakukan oleh Hu Jintao dan para pendahulunya. Dan dalam kasus ini, menjadi tuan rumah bagi Putin dan Trump menunjukkan bahawa Tiongkok bisa bergaul dengan siapa saja. Saya rasa kita harus selalu memberi sedikit catatan bahawa pertemuan-pertemuan ini terjadi karena masing-masing sempat mengalami penundaan. Tapi Tiongkok tidak harus melakukannya secara bersamaan. Fakta bahawa Putin dan Xi bertemu dan pertemuan itu diatur pada tanggal 20 Mei yang merupakan hari dengan makna homofonik aku cinta kamu dalam bahasa Tionghoa adalah sebuah niat yang sangat disengaja. Dan menurut saya ini adalah bukti jelas bahawa Xi pernah bertemu dengan Trump tapi dia benar-benar ingin bertemu dengan Putin jika itu masuk akal. Dan saya benar-benar bisa menjamin bahawa kedua orang itu sedang membicarakan pengalaman Xi dengan Trump dan bagaimana cara menghadapi, memanipulasi dan sebagainya. Jadi, beberapa minggu terakhir ini benar-benar penting bagi Beijing. Sekarang saya ingin membahas lebih lanjut tentang Korea Utara. Korea Utara baru-baru ini mengubah konstitusi mereka. Mereka menghapus semua penyebutan tentang reunifikasi dengan Korea Selatan. Apa arti sinyal itu menurut Anda? Dan bagaimana hal itu akan memengaruhi cara Beijing dan Kim Jong-un pada akhirnya dapat melakukan pertemuan seperti ini? Ini menarik. Korea Utara, ya, Kim Jong-un suka menjadi pusat perhatian, bukan? Kita bisa melihat upayanya untuk tetap relevan di sistem global, di komunitas global di masa lalu. Dan tentu saja aneh jika tidak ada penyebutan atau pertimbangan tentang Korea Utara, mengingat betapa terpecah dan kacau dunia ini dengan segala sesuatu yang terjadi seperti di Iran dan Ukraina dan sebagainya. Jadi tentu saja dalam pertemuan ini akan menarik untuk melihat bagaimana Kim Jong-un bertindak, mengingat perhatian selama ini sorotan belum tertuju pada Korea Utara. Jadi menurut saya salah satu halnya adalah hanya untuk melihat bagaimana dia berperilaku. Itu saja. Tapi ada sedikit nuansa sebelum saya membahas Tiongkok secara khusus, iaitu hubungan Rusia dan Korea Utara telah berkembang sangat pesat, cepat dan intens dalam beberapa tahun terakhir. Orang-orang Korea Utara sangat terlibat dalam perang Rusia. Orang-orang Rusia sudah lama mencuba menyangkal bahawa ini memang terjadi. Dan kemudian menjadi sangat jelas bahawa 10,000 orang Korea Utara membantu bukan hanya dalam arti simbolis atau logistik, tapi benar-benar berada di garis depan di Kursk. Ketika orang-orang Ukraina merebut wilayah yang cukup luas di provinsi Oblast Rusia itu. Jadi intinya adalah bahawa Tiongkok sebenarnya tidak pernah menyukai hubungan ini. Tiongkok adalah kekuatan status quo. Beberapa orang berpendapat bahawa Tiongkok diuntungkan dari sistem internasional yang ada saat ini meskipun mencoba sedikit mengubahnya untuk melemahkan status hegemonik Amerika Serikat.
Tapi Tiongkok tidak seceroboh atau sedisruptif seperti Korea Utara atau Rusia. Jadi Tiongkok sebenarnya tidak benar-benar menyambut hubungan ini. Jadi ketika berbicara tentang pasal 2 ini, iaitu bagaimana Korea Utara mendefinisikan wilayah, pada dasarnya ini adalah perubahan besar dan menurut saya kurang dilaporkan dalam cara Korea Utara memandang reunifikasi dengan Korea Selatan. Dan itu menjadi masalah bagi Tiongkok karena Tiongkok tidak ingin menjadi sorotan. Tiongkok tidak ingin menimbulkan gangguan karena ulahnya sendiri. Tiongkok punya masalah domestiknya sendiri, tapi tentu saja ada sisa-sisa dari Iran, Rusia dan dampak ekonomi global dari peristiwa-peristiwa ini yang sedang berusaha keras distabilkan oleh Tiongkok demi kepentingannya sendiri. Tapi tentu saja jika Korea Utara menjadi masalah, maka itu akan menjadi sakit kepala tambahan bagi Xi Jinping. Baiklah, saya ingin mengucapkan terima kasih Piotr atas kehadiran Anda dan telah berbagi wawasan dengan kami.